warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang larutan buffer atau larutan penyangga, atau kadang juga disebut larutan dapar ya. Pada pembahasan kali ini, lingkup materinya meliputi yaitu pengertian atau konsep larutan penyangga. Terus pembentukan larutan penyangga atau buffer, serta fungsi larutan buffer yang bisa kita identifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempermudah mempelajari, peta konsepnya sebagai berikut. Larutan penyangga ada dua ya, larutan penyangga, yaitu penyangga basa dan penyangga asam. Nah, masing-masing larutan ini, baik penyangga basa maupun penyangga asam, itu merupakan campuran. Kalau buffer basa itu adalah campuran garam dengan basa lemah, sedangkan buffer asam itu adalah garam dengan asam lemah. Karena garam merupakan hasil dari reaksi antara asam dengan basa, maka proses pembentukan larutan buffer ini bisa garam langsung ditambahkan dengan basa lemah kalau buffer basa ya, atau asam kuat ditambah dengan basa lemah yang jumlahnya basa lemahnya itu lebih besar, lebih banyak dibanding asamnya. Sedangkan untuk buffer asam juga mirip ya, basa kuat ditambah dengan asam lemah yang jumlahnya lebih banyak. Untuk lebih jelasnya ya, kita lanjutkan. Stokiometrinya sama seperti stokiometri larutan yang lain. Lanjut aja ya. Kalau yang ini selalu muncul, maksudnya biar selalu dihafalkan. Ada asam kuat, ada basa kuat gitu kan. Nah, kalau yang ini asam lemah dengan basa lemah gitu. Nah, ini harus senantiasa hafal. Definisi daripada larutan buffer yaitu larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugatnya, atau basa lemah dengan asam konjugatnya. Jadi konsep dasarnya itu di situ. Nah, untuk proses pembentukannya bisa asam lemah dengan garamnya, atau basa kuat dengan asam lemah yang jumlahnya berlebih. Itu yang pertama, buffernya disebut sebagai buffer asam. Sedangkan kalau buffer basa yaitu basa lemah dengan garamnya, atau basa lemah yang jumlahnya berlebih dengan asam kuat. Kenapa disebut sebagai larutan buffer, atau Indonesianya itu penyangga ya? Karena dia menyangga sedemikian rupa pH agar tidak gampang berubah. Jadi pH-nya itu relatif ajek, tetap. Meskipun dengan penambahan sedikit asam ataupun penambahan sedikit basa dan pengenceran. Jadi pH-nya relatif tidak gampang terganggu. Sesuai yang tadi udah dijelaskan ya, penyangga asam itu tersusun atas asam lemah dan garamnya, atau asam lemah berlebih dengan basa kuat. Rumusnya gampang ya, konsentrasi H+ kali Ka sama dengan Ka kali mol asam bagi mol garam dikalikan A di sini
Sebenarnya kondisi mol garamnya itu bukan garam ya, tapi basa konjugatnya dikalikan valensinya. Valensi dari basa konjugatnya. A itu adalah valensinya atau jumlah asam lemah pada garamnya gitu. Yang kedua yaitu buffer atau penyangga basa. Itu terdiri dari basa lemah dan garamnya, atau dapat direaksikan dari basa lemah yang jumlahnya berlebih dengan asam kuat. Adapun rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb mol basa dibagi mol garam dikali B. B itu adalah valensi dari bukan garam ya, tapi asam konjugatnya. Kenapa di sini garam? Karena dianggap konsentrasi garam sama dengan konsentrasi asam konjugatnya. Makanya untuk mempermudah nulisnya pakailah garam gitu aja. Tapi sebenarnya adalah kalau buffer basa berarti yang menggunakan asam konjugatnya dan sebagainya gitu. Untuk menghitung pH secara langsung bisa dengan pKa dikurangi log A per G. pOH-nya kalau yang ini buffer basa ya, maka pKb dikurangi log B per G. Kita ambil contoh sekarang untuk buffer asam, yaitu asam lemah dan garamnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COH 0,1 M dengan 50 ml larutan NaCH3COO. Ini kadang dituliskan dengan CH3COO-Na. Jadi penulisan seperti ini itu boleh, ditulis CH3COO-Na juga boleh. Dengan konsentrasi 0,1. Kita lihat perbandingan konsentrasinya. Sama kan antara asam cuka dengan garamnya. Nah, kalau sama berarti molnya akan sama. Kalau molnya sama berarti antara asam per garamnya itu adalah 1. Itu caranya. Karena yang ditanyakan ini adalah pH, jadi bisa langsung dihitung pH-nya. Karena pH tadi rumusnya apa? Masih ingat? Yuk tak kembaliin lagi yuk. pH adalah pKa dikurangi log A per G. Nah, udah ketemu belum? Ini loh. Nah ini pKa min log A per G. Log A per G tadi adalah 1 ya. Kalau log 1 berarti berapa? Log 1 berapa? Ayo 5 per 5 itu kan 1 0, ya kan? Log 1 itu 0. Berarti tinggal min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini berarti jadi 5 min log 1,8. Log 1,8 itu adalah 0,25, berarti 5 kurangi 5 kurangi 0,25 sama dengan 4,75. Begitu, gampang kan? Terus yang bentuk kedua. Kalau bentuk kedua itu buffer basa, di mana basa lemah dengan garamnya. Contoh, sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 M, Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5 dicampur dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 M. Hitunglah pH larutan tersebut. Kita cek sekarang konsentrasi dari basa 50 kali 0,1 5. Sedangkan konsentrasi untuk garamnya 100 kali 0,5 berapa coba? 150 gitu. Ini ada hitungannya di sini. Nah, oke, sekarang kita hitung pOH sama dengan PKB. PKB itu KB nya tadi berapa? Ayo baca ke atas. KB nya adalah 10 min 5.
min log B per G. B nya tadi adalah 5, sedangkan G nya itu adalah 50. Berarti 5 dibagi 50 0,1. Terus 10 pangkat min 5 PKA berarti menjadi 5 min log 5 per 50 sama dengan 5 min log 0,1. Log 0,1 itu sama artinya log 10 pangkat min 1 ya. Berarti hasilnya kan 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Aduh, salah ketik lagi nih. 6 itu ya. 5 tambah 1 sama dengan 6. Jadi bawahnya ada 6, sedangkan pH-nya itu ada 14 kurangi 6, 8. Ini tulisannya masih 5, di sini udah 6 ya. Enggak apa-apa ya, sorry ya. Oke, lanjut. Sekarang bentuk buffer yang kedua. Kalau tadi yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu ada reaksinya dulu, reaksi antara asam dengan basa. Jika yang sisa adalah asam lemah, maksudnya kalau sisa asam lemah itu basanya berarti basa kuat gitu ya. Jadi akan membentuk penyangga asam. Nah, ini rumusnya kayak gini nih. Ka sama dengan mol H plus dikurangi mol OH min dibagi mol OH min. Udah paham belum? Belum? Gak apa-apa, nanti kan ada latihan soalnya ya kan. Jadi pada dasarnya rumusnya boleh pakai ini ya, boleh pakai yang bawah ini. Jadi sama ya. Kalau ini sama seperti yang tadi di atas. Kalau ini dilangsung, jadi rumusnya itu langsung gitu. Udah paham ya? Kan mirip dengan yang tadi sebelumnya. Oke, lanjut contoh soalnya. Buffer asam yaitu terdiri dari asam lemah berlebih dan basa kuat yang direaksikan. Nanti akan sisa asam lemah. Contoh, tentukan pH larutan bila 25 ml larutan CH3COOH 0,2 M dicampurkan dengan 25 ml larutan KOH 0,1 M jika Kb sama dengan 10,5. Coba cek di situ, kita cari molnya dulu ya. 2,5 dikali 0,2 berarti kan sama dengan 5 ya kan. Terus sekarang yang KOH nya 25 kali 0,1 berarti 2,5. Terus kita stokiometri deh. Stokiometri itu caranya gini ya, kita tulis dulu apa reaksinya gitu kan. Setelah reaksinya kita tulis, kita sediakan ruang untuk nanti ada mula-mula. Jadi pas mula-mula itu kan 5 milimol dan 2,5 milimol. Terus bereaksi kan dia, karena apa? Kesetaraan reaksi itu kan sesuai dengan koefisien. Jadi kenapa di sini 25 padahal semula adalah 5, maka ini adalah namanya KOH-nya sebagai pereaksi pembatas. Nah, tentang pereaksi pembatas coba tonton lagi video kelas 10 KD 10. Nah, itu nanti ada persamaan reaksi kimia. Kita lanjut ya. Oke, setelah itu kan dikurangi ya kan. 5 kurangi 2,5 berarti kan ketemu 2,5. 2,5 kurangi 2,50. Terus yang di sini ini hasilnya kan harusnya ditulis 2,5 ya. Lupa enggak ditulis. Terus hasilnya adalah 2,5 karena ini harus yang bereaksi itu harus sama dengan koefisien reaksi. Jadi ini kan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalau di sini 2,5 berarti 2,5 2,5 ini 2,5. Begitu. Terus kita hitung H plusnya dulu.
H plusnya dulu, KA sama dengan 10 pangkat min 5, 2,5 per 2,5 sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Berarti H plus sama dengan 10 pangkat min 5, pH nya adalah min log 10 pangkat min 5. Nah gitu, mudah ya. Kalau menggunakan rumus yang tadi bisa benda tanpa harus stoikiometri? Bisa, ya kan? Kalau yang tadi rumusnya apa sih? H plus sama dengan H plus sama dengan KA mol H plus dikurangi mol OH min dibagi mol OH min. H plus sama dengan KA ya, mol H plus dikurangi mol OH min dibagi mol OH min. Begitu caranya ya. Lah mol H plusnya berapa? Mol H plusnya kan 5 dikurangi OH minnya 2,5, berarti ketemu 2,5 dibagi 2,5 ketemulah 1 gitu. Lanjut. Dari contoh lagi, sebanyak 50 ml larutan NH4OH 0,1 m dicampur dengan 50 ml NH4 2 kali SO4 0,1 m. Hitung pH campuran yang terjadi jika diketahui Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi kita masing-masing hitung molnya dulu ya. Jadi kalau ketemu yang buffer itu memang harus diarahkan ke hitungan molnya dulu. Jadi pindah dulu ke mol biar aman gitu. Nanti tapi kalau udah selesai ya dikembalikan lagi dalam bentuk konsentrasi gitu. Tapi kalau ini kan mol semua pada rumusnya. Jadi ya mending diubah dulu ke mol gitu. Kb-nya 10 pangkat min 5, basanya adalah 5 milimol, asam konjugasinya adalah 10. Berarti 10 pangkat min 5 dikali setengah, berarti setengah kali 10 pangkat min 5 gitu kan. Set. Yaitu pH-nya adalah 9 min log 2. Ini nih yang di bawah. Nah, 9 min log 2. Gimana? Gampang kan? Udah paham? Oke, lanjut. Ini adalah contoh pembuktian. Pembuktian maksudnya gini, yang namanya buffer itu kan harusnya dia benar-benar bisa menyangga pH tersebut biar tidak berubah kan gitu. Nah ini ada soalan 100 ml larutan yang mengandung CH3COOH 0,01 mol dan CH3COONA 0,02 mol dan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Kita disuruh menghitung pH larutan gitu, pH masing-masing larutan kali gitu ya. Terus yang kedua disuruh mencari pH larutan bila ditambah 0,001 mol HCl. Yang ketiga sama dipengaruhi oleh basa 0,001 mol, satunya tetap mol NaOH. Begitu. Terus seterusnya adalah yang keempat, pH larutan bila diencerkan dengan menambahkan 100 ml air. Oke, kita buktikan ya pH-nya tidak berubah. Oke. Yang pertama, nah seperti ini, CH3COOH 0,01 mol sedangkan CH3CONA adalah 0,02 mol. Nah, setelah itu dimasukkan asam konjugatnya asam, terus basa konjugatnya 0,02. Ini disederhanakan ya. Ini sebenarnya kan 0,01 dibagi 0,02, ditulislah 0,1 dibagi 0,2. Ini pada dasarnya biar mudah untuk menghitung ya. Boleh tidak penulisan seperti itu sih? Boleh, maknanya kan sama. Jadi 0,1 dibagi 0,2 itu sama dengan setengah gitu kan. Terus baru dikalikan 10 pangkat min 5.
Gimana, mudah kan? Udah bisa ya. Kita lanjut lagi. Tadi ini kan baru menjawab yang soal nomor 1, ya kan? Yang soal nomor 3 belum. Nah ini 100 ml larutan yang mengandung CH3COH 0,01 mol dan CH3CONA adalah 0,02 mol dan Ka nya adalah 10 pangkat min 5. Tentukan 2. Nah ini contohnya masih ditulis di atas. 2 pH larutan bila ditambah 0,01 mol HCl. Nah hitung-hitungannya ya, jelas ya. Jadi stokiometri dulu, terus molnya dimasukkan. Setelah mol dimasukkan, kan ada margin. Nah, berapa itu marginnya? 0,019. Jadi tipis banget sebenarnya ya. Perbedaannya tipis banget. Sedangkan HCl tidak ada yang berani jawab. Oh adalah HCl itu asam klorida tahu. Lah, dalam hal ini nanti kan akan ada sisa, ya kan? Sisanya itu adalah 0,02 mol dikurangi 0,001 jadi 0,019. Sedangkan yang CH3 itu adalah 0,011 mol, gitu ya. Reaksi bergeser ke kanan. Gimana, udah paham ya untuk yang ini? Lanjut ya. Tadi ini udah ya pembuktian buffer. Nah, dari itu semua terus disimpulkan pH pertama itu adalah 5,3, pH kedua 5,24, pH ketiga 5,37, pH 4 adalah 5,30. Artinya apa? Artinya ketika ada pengenceran sedikit atau penambahan asam yang sedikit juga, penambahan juga basa sedikit juga. Gimana? Udah paham ya? Udah ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Nah, sekarang udah masuk pada fungsi atau pemanfaatan larutan buffer. Kita tahu di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sirkulasi darah. Karena darah itu berada di luar sel dan darah tersebut tentu saja untuk menjaga keseimbangan pH-nya. Ingat loh, kalau pH darah itu berubah, wah bisa berabe gitu. Makanya pH darah itu dijaga keseimbangannya atau pH-nya dengan buffer karbonat. Nah, adanya buffer karbonat inilah maka mekanisme pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida di dalam paru-paru itu dapat berlangsung. Itu kalau buffer dari darah ya. Apa sih buffer yang ada di sel darah kita? Nah ini dia, yaitu namanya buffer karbonat. Ingat-ingat ya, buffer karbonat. Oke, tadi udah kita singgung, selain ada di luar sel, ada juga yang ada di dalam sel, ya, di sekitar mitokondria. Itu terjadi ini ada yang menjaga keseimbangan pH-nya, yaitu namanya buffer fosfat. Nah ini yang menyeimbangkan ketika nanti ada gangguan sedikit asam atau sedikit basa dapat dengan cepat diatasi.
Lanjut guys. Fungsi larutan buffer yang lain untuk kalibrasi pH, karena tadi kan udah dijelaskan buffer itu kan tidak mudah berubah pH-nya, jadi relatif tetap. Lah oleh sebab itu untuk mengkalibrasi pH meter itu ada gambarnya di KD 10 tentang asam basa. Silahkan ditonton videonya, tonton terus berulang-ulang sehingga semakin mahir, semakin paham, semakin terampil gitu. Oke. Penggunaan larutan dalam pengembangan padi hibrida, bukan hanya padi hibrida ya untuk yang sekarang ya. Banyaklah pengembangan daripada penggunaan larutan penyangga, biasanya untuk kolam ikan gitu kan, biar pH-nya tidak mudah berubah. Nanti kalau pH-nya kena hujan berubah, ya jelaslah ikan yang ada di dalamnya kan cepet mati, bisa mati saat itu juga gitu. Oke, dari apa yang udah kita pelajari ya, ini udah apa ya, udah bernuansa biologi banget. Ada gambar darahnya. Oke, lanjut. Menjaga kadar pH pada sampo bayi. Nah, itu spesifiknya gitu. Jadi kalau kita menggunakan sampo biasa, terkadang ada kurangnya di moisturizingnya, itu kan, terus kering dan sebagainya. Tapi kalau sampo bayi biasanya agak-agak licin gitu. Udah selesai bacanya? Udah ya, kita lanjut ya. Oke, kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta pencet lonceng notifikasi untuk memperoleh video-video kami terbaru. Semoga bermanfaat, memberikan kebermanfaat bagi semua saja, terkhusus yang mau belajar kimia. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.